Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah. Saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik. Paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian dari datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Haji tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi barangkali tausiah saya ini saya cerita-cerita saja ya. Ini kan bulan puasa. Jadi lebih bagus kalau tausiah saya ini saya cerita dan anak-anakku siapa yang bisa menjawab cerita ini saya kasih dia hadiah. Mau? Mau kasih yang dapat hadiah? Nah, akhwat mau kasih yang dapat hadiah? Oh, yang ikhwan mau kasih yang dapat hadiah? Yang ibu-ibu mau kasih yang dapat hadiah? Nanti ambil hadiahnya sama ibu. Baik, kita bersyukur alhamdulillah atas ridhonya Allah, takdirnya Allah. Ibu-ibu semuanya dari PKMT Kabupaten Seram bagian timur bisa datang di Pondok Pesantren Al-Ansar untuk melihat anak-anak SBT 15 tahun, 20 tahun akan datang. Mudah-mudahan datangnya ibu-ibu semua bisa berikan mereka motivasi untuk senantiasa mereka semangat terus dalam belajar. Dulu katong kayak begini, persis dulu katong kayak begini. Dan sekarang katong sen tahu bahwa katong itu sekarang kayak begini, katong sen tahu. Tapi semuanya kita belajar. Pak Ustadz berdiri saja ya. Oke. Jadi dengar cerita baik-baik, siapa yang bisa menjawab nanti Pak Ustadz kasih dia hadiah. Serius. Nah, suatu ketika ada salah seorang wanita. Ini seorang wanita. Dia itu tiap hari datang dia pungut-pungut sampah begitu. Pungut. Di mana pungutnya? Di masjid. Jadi di setiap masjid dia datang dia pungut. Nah, suatu ketika dia itu meninggal.
wanita tadi. Wanita itu namanya Ummu Mahjan. Meninggal, lalu kemudian dan Rasulullah sering melihat itu ibu-ibu itu. Dia sering kalau dia kasih bersih masjid, kalau katong orang Maluku bilang apa? Marabot. Kira-kira seperti itu, tapi bukan dalam masjid. Nanti di pekarangan. Dia sibukkan dirinya itu dengan kasih bersih. Atau ketika dia meninggal, lalu kemudian Rasulullah karena sering lihat, Rasulullah tanya, yang wanita itu antu ada di mana? Begitu. Lalu sahabat-sahabat bilang, kasihan antu meninggal. Lalu Rasulullah, kenapa kamu sing kasih tahu beta? Sudah kalau begitu, dia punya kuburnya di mana? Beta mau datang dia dulu sedikit. Coba gimana? Dia meninggal kapan? Sudah lama, ya Rasulullah. Kalau begitu coba kamu kasih tunjuk dia punya kubur lah, beta mau sholat dia sedikit. Tukang kasih bersih masjid ditanya sama Rasulullah dan disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Kalau menurut kamu orang ini anak-anak ya, atau ibu-ibu lah, tukang-tukang kasih bersih masjid itu kalau dipandang sama kita, dipandang kita, itu pekerjaan yang paling apa? Ya mulia itu di sisi Allah, kalau belum tentu kalau di sisi manusia. Bisa saja kata memandang remeh itu pekerjaan. Tapi itu paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orangnya sudah meninggal, tapi diminta sama Rasulullah harus disolatkan. Nah, belum, nanti ceritanya lagi. Lalu sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah kenapa solatkan sudah meninggal? Rasulullah tidak, beta belum ambil bagian. Rasulullah datang di kuburnya dan Rasulullah solatkan dia. Jadi hadis ini ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Itu dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'sa'ala anha faqalu matat ya Rasulullah. Dia sudah meninggal. Makanya kata Rasulullah, azantumuni wa kuntum azantumuni. Kenapa kamu sing kasih tahu beta? Wasagaru amaroha. Sahabat-sahabat itu mengatakan bahwa itu pekerjaan yang tidak ada apa-apanya, begitu maksudnya. Ya, artinya para sahabat memandang itu pekerjaan remeh. Kata Rasulullah, daluni ala qabrihi. Kamu kasih tunjuk dia kuburnya di mana? Beta mau datang. Beta mau datang. Rasulullah datang, Rasulullah sholat, Rasulullah bilang, kuburan yang ada di sini itu semuanya itu dalam keadaan gelap. Saya datang sholat ini, wanita ini, semua kubur itu menjadi terang. Kubur-kubur semuanya itu menjadi terang karena disebabkan oleh wanita mulia kan tadi wanita? Ya. Ingat, sekarang saya mau tanya. Akhwat dulu, siapa yang bisa jawab? Sudah? Nah, siapa nama wanita yang tadi? Siapa? Cuma semua yang jawab. Satu orang harus jawab. Sudah dapat hadiah. Angkat tangannya. Ya, namanya Ummu Mahjan. Berarti batal itunya ya. Hadiahnya batal karena terlalu banyak yang jawab. Oke, yang berikut, yang ikhwan, yang laki-laki nih. Siapa yang bisa simpulkan cerita yang tadi Ustadz sampaikan? Ayo cepat. Ustadz hitung sampai 3. Yang ada Pak Ustadz pindah di anak-anak yang akhwatnya. 1, 2, 3. Pakar, ya silakan. Oke, ya tepuk tangan buat Pakar dulu, ayo. Oke. Pakar. Antum. Ya, silakan. Ya, coba kesimpulannya. Jangan saya pegang akang itu. Kesimpulannya dia pegang pintu.
kita harus menjaga kebersihan masjid Terus agar setiap orang yang sholat merasa nyaman. aman. Terus Dan itu dan dipandang orang itu kerjaan yang biasa, tapi dipandang Allah itu kerjaan yang biasa. Masya Allah. Coba awas satu orang lain dulu. Terlalu panjang saya lihat. Ya silakan. 1. Ustadz hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya silakan. Itu tuh yang di belakang itu kenapa itu dia? Takut. Silakan. Ayo ayo. Tidak ada? Hai. Malu. Ibu-ibu ada yang sebelah sana ini? Siapa? Lihat ya, lihat dia punya alurnya. Lihat dia punya alurnya. 1, pelakunya itu seorang wanita. Yang kedua, pekerjaan atau mohon maaf mungkin kalau saya salah, profesinya itu hanya angkat-angkat sampah. Profesinya ya. Nah, lalu yang ketiga dari pelakunya, pekerjaannya, itu kita bisa simpulkan sebenarnya apa itu yang kesimpulannya. Masa ya aku tidak ada yang bisa. Nah sekarang gini, Pak Ustaz mau kasih contoh. Ini kira-kira kalau misalnya kita kasih bersih masjid tiap hari, di mana? Di masjid. Lalu kemudian kira-kira kalau kita dapatkan sampah di rumah tetangga, kita boleh angkat atau tidak? Boleh. Dimanapun kita kalau dapat sampah, boleh tidak kita ambil? Boleh. Karena kita belajar dari wanita yang tadi. Itu namanya apa itu sebenarnya? Ayo, siapa yang tahu? Ada karakter yang sekarang lagi digalakkan dalam dunia pendidikan adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Jadi peduli lingkungan, dibuat tempat itu harus bersih. Ternyata itu adalah pekerjaan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada sejarahnya. Dari mana? Wanita yang tadi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un sabun aw sittun. Iman itu 70 sampai 60 sampai 70 cabang. Kata Rasulullah, afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu engkau mengatakan la ilaha illallah. Lalu kata Rasulullah, wa adanaha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Angka sampah atau duri dari jalan itu adalah iman yang paling terendah. Al-haya'u minal iman. Malu berbuat dosa itu adalah bagian daripada iman. Nah, sekarang saya mau tanya, akhwat, Didong punya di situ bersih atau masih kotor? Bersih. Nah, sebentar Pak Ustadz ya, terus. Sebentar Pak Ustadz yang ibu dong sama orang melihat Jadi ingat tuh, orang bisa masuk surga itu karena menjaga kebersihan lingkungannya. Kalau Ikhwan bagaimana? Bersih gak, Seng? Awas ya, Pak Ustadz dengan ibu bisa lihat? Bisa. Waduh, mau lihat dia dekat coba kata lihat. Berani ada yang kotor, awas. Dapat suruh marah ya siang-siang. Ya. Nah, Pak Ustadz kira ini tausiah singkat ya, yang barangkali punya manfaatnya dengan pekerjaan adik-adik sekarang ya, yang sekarang kalian lagi tekun. Ingat ya, sampah-sampah itu jangan dikasih biar, depan-depan harus kasih bersih. Jangan tunggu Ustadz perintah baru ngangkat, tak boleh.
wanita yang tadi itu dia tanpa pamrih dia kasih bersihkan masjid-masjid punya pekarangan. Saya lihat di masjid, mohon maaf, di masjid kita itu belum ada kesadaran, orang-orang itu belum ini. Sebenarnya kalau dia belajar dari wanita tadi, tanpa dipanggil pun dia datang kasih bersih masjid, tanpa diupah. Mohon maaf kalau saya kasih bersih-bersih rumah begitu, rumah tetangga pasti saya sapu, karena memang saya belajar dari wanita yang tadi. Tidak apa-apa kan kita mengangkat sampah 1 butir, toh itu membuat kita bisa menjadi mulia. Oke, saya kira itu ya, anak-anakku sekalian, bulan ini bulan apa? Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan katong semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, terima kasih, sebentar barangkali ada sedekah sedikit dan itu menjadi jembatan buat ibu-ibu semua. Ya, dari yuran-yuran semuanya, alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Ibu-ibu sekarang ini semuanya pada biru semua nih, hijau-hijau. Saya datang lihat begini, sudah hijau lagi, datang lagi hijau lagi, berarti dong kau pakai hijau-hijau, ah? Hijau ke biru ini? Oh iya, barang kalau ketong ini kan saya tahu toh. Atau laki-laki ini yang peduli sama warna sih. Ada. Ya, barakallahu fikum ibu, semua sehat-sehat ibu ya, sering-sering datang di pesantren, mudah-mudahan bisa jadi jalin silaturahmi terus buat kita. Ustadz, ya, ini ketua yayasan yang baru, usul berapa tahun Ustadz? Antum sudah 2 tahun sini ya? Ya, ini anaknya putra Abi Imam Rumbara, Abdurrahim Rumbara, beliau punya anak sendiri yang pimpin. Nah ini anaknya langsung yang pimpin. Dulu habis saya, beliau. Dan beliau yang harus pimpin, dan ini Ustadz Kus. Ustadz, ibu mau lihat dulu Ustadz Kus. Ini Ustadz Kus. Itu ada Ustadz satu yang sakit-sakitan orangnya, kemana? Mana yang sakit-sakitan itu? Mana Ustadz Dani? Hah? Di mana? Di madrasah. Ada yang satu sakit-sakit, badannya paling besar sekali, Bu. Badan paling besar, yang paling besar di sini itu Ustadz, namanya Ustadz Dani. Makanya saya bilang sering sakit-sakit. Baik, saya kira itu ibu-ibu semuanya, ya, mudah-mudahan ada berkah untuk kita hari ini semuanya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.